Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Evangelis Cinta Elkel. Saya ingin membagikan kebenaran di pagi hari ini, bagi pemirsa, bahkan bagi pribadi saya. Tapi hari ini kita mau berdoa bersama buat firman Tuhan yang akan kita dengar di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur pagi hari ini Kau berikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan lagi di pagi hari ini. Berikan telinga seorang murid dan hati seorang murid yang mau belajar akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami, dan firman itu bertunas, bertumbuh, dan menghasilkan buah pertobatan dalam seluruh kehidupan kami. Firman menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Firman yang menuntun kami kepada keselamatan. Firman yang membawa kami untuk mengerti bagaimana kami mengenal pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Firman Tuhan datang memberikan kekuatan, jawaban, pengharapan terhadap setiap pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan belajar bersama. Pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Roma ayat pasal 12 ayat 1. Ya. Di sini saya ingin bagikan firman Tuhan berkata bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Ada 2 poin yang akan kita lihat, 3 poin yang kita akan lihat pagi hari ini. Bagaimana mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Yang pertama adalah ibadah yang sejati berbicara tentang bagaimana kita mempersembahkan, bagaimana saudara dan saya mempersembahkan seluruh kehidupan kita, ya, seluruh keberadaan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, untuk itu mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, yaitu kita membawa hidup ini seutuhnya kepada Tuhan di dalam setiap ibadah, dalam setiap pelayanan, di dalam setiap ibadah pribadi kita dengan Tuhan. Ya, mengenal Tuhan menjadi ibadah yang sejati. Berarti kita belajar untuk bagaimana mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun, ya, dan memikirkan pikiran-pikiran yang positif akan kebenaran firman Tuhan. Ibadah yang sejati berarti kita menjaga kekudusan hidup kita, kita menjaga perkataan kita, kita menjaga sikap kita, kita menjaga tingkah laku kita, sehingga mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Bukan sekedar kita melayani, bukan sekedar kita memberitakan Injil, bukan sekedar kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan bagaimana kita beribadah yang sejati, dalam arti bagaimana kita mempersembahkan hidup kita ini seutuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ibadah yang sejati berarti kita memberikan seluruh persembahan yang benar kepada Tuhan lewat kehidupan kita, lewat pola pikir, pandang, lewat tingkah langkah kita, lewat perkataan kita dan sikap kita. Poin yang kedua, yaitu mempersembahkan tubuh kepada Tuhan berarti memisahkan atau mengkhususkan tubuh kita ini hanya untuk melakukan perkara-perkara rohani yang menyenangkan hati Tuhan, bukan perkara-perkara duniawi, ya. Bukan perkara-perkara duniawi, ya. Saudara bisa baca di dalam 1 Petrus 18 ayat 19, bahkan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, Roma 6 ayat 12 sampai 13, bagaimana kita mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, ya, yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu bagaimana kita mempersembahkan tubuh ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau saudara mempersembahkan tubuh saudara untuk mempermuliakan Tuhan, berarti saudara akan menjaganya, ya, menjaga tubuh, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan saudara. Ya, lewat apa? Sikap saudara, perkataan saudara. Kalau tubuh saudara adalah bait Allah, tempat Allah berdiam, maka saudara harus menjaga jangan dikotori dengan hal-hal duniawi,
jangan dikotori dengan judi, jangan dikotori dengan rokok, minuman, ya. Jangan dikotori dengan hawa nafsu dunia seperti yang terdaftar di dalam Galatia 5 ayat 9 ayat 1 sampai ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21, ya. Jadi saudara harus menjaga kekudusan hidup, ya. Kalau saudara mempersembahkan tubuh ini untuk mempermuliakan Tuhan, saudara belajar untuk meninggalkan hal-hal duniawi yang tidak disukai oleh Tuhan. Poin yang ketiga adalah kita dipanggil untuk melakukan kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran, melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan mengikuti hawa nafsu dunia, bukan mengikuti perkataan-perkataan yang ditawarkan oleh dunia, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan, yaitu untuk mengagungkan kebesaran Tuhan. Karena saudara dan saya dipanggil, dipilih, karena saudara dan saya telah ditebus dengan darah yang mahal untuk memperoleh tujuan keselamatan yang kekal, ya. Jadi saudara harus mempersembahkan yang terbaik karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, sehingga kita juga harus mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, saudara akan baca dan melihat di sana bagaimana saudara dipanggil bukan untuk hal-hal duniawi, tetapi saudara dipanggil untuk mencapai tujuannya Tuhan, ya. Saudara dipanggil untuk mencapai tujuan Tuhan, berarti saudara harus mempersembahkan tubuh saudara untuk mempermuliakan nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini yang datang bagi saudara dan saya, bagaimana kita mempersembahkan hidup yang berkenan, ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ibadah yang sejati berarti kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita yang benar-benar di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan kita, menjaga sikap perkataan dan tingkah langkah kita, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan, tapi kita benar-benar menjadi orang Kristen yang sejati, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang mengikuti aturan, yang mengikuti peraturan Tuhan, yang mengikuti nasihat Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, saudara dan saya harus mengikutinya, sehingga saudara dan saya dapat mengubah pola pikir, pandang, dapat mengubah tingkah laku kita, perkataan kita, sehingga setiap yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, ya. Untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan duniawi atau menyenangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara mau melakukan, maka saudara akan melihat karya Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Lewat apa? Karya Roh Kudus yang akan membawa saudara dan saya untuk mencapai tujuan kesempurnaan di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan kelak. Ketika saudara mau dan saya mau mempersembahkan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan, hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup ini untuk meninggikan nama Tuhan, hidup ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika saudara dan saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan. Untuk melakukan mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan, saudara dan saya harus melewati yang namanya proses, namanya ujian, namanya tantangan, masalah. Untuk apa? Kita mencapai tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini bagi saudara dan saya, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya, sehingga kita terus diberkati oleh Tuhan, kita terus diubahkan oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mau supaya kami mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Engkau, tubuh yang berkenan kepada Engkau, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami Tuhan, memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan, lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat tindakan tingkah langkah kami Tuhan, sehingga semuanya itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang datang mengingatkan kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami yang benar dan yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan.
Berkati kami semua yang mendengarkan firman ini, meteraikan firman ini dalam lubuk hati kami yang dalam Tuhan. Sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi firman ini kami dapat aplikasikan dalam hidup kami Tuhan. Berkati para pemirsa yang sudah mendengar, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang hilang pengharapan berikan pengharapan, yang belum mendapat jawaban Tuhan jawab setiap pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Shalom para pemirsa, sampai berjumpa kembali yang akan datang di dalam nama Tuhan Yesus.